Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai formulasi teologi dari kitab Kejadian. Pada video yang ketujuh ini, saya menyampaikan pengertian dan pemahaman mengenai pemilihan Allah. Di dalam kitab Kejadian ini, kita mengetahui dan dapat menelusuri karya Allah dalam penciptaannya, providensianya, dan penebusannya. Ketiga karya Allah itu berdasarkan pada ketetapannya. Ketetapannya yang kekal yang ada pada dirinya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di awal kitab Kejadian, kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah memelihara dan menjaga dan memerintah seluruh karyanya berdasarkan providensianya. Dan lebih lanjut lagi, Allah menyatakan bagaimana karya penebusannya. Dan karya penebusannya diawali dengan pemilihannya. Dan ini dapat kita perhatikan satu kisah demi satu kisah yang tidak terpisah, yang menjadikan kepada kita pengajaran mengenai pemilihan Allah. Anak-anak Adam dan Hawa, tentu bukan hanya Kain dan Habel, tetapi di dalam Kejadian pasal 4 kita mengetahui bahwa Habel menerima perkenanan dari Tuhan, sehingga persembahannya diperkenan oleh Tuhan. Dan Habel mendapatkan kasih karunia dari Allah. Tetapi Kain tidak. Ditolak persembahannya, bahkan tidak mendapatkan berkat yang seharusnya bisa diterimanya menurut ukuran manusia. Kalau kita melanjutkan di dalam konteks kisah Nuh dari mulai pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, kita mengetahui bahwa anak-anak Adam ini bertambah banyak tetapi melakukan kejahatan. Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kejahatan. Namun di antara begitu banyak orang di bumi ini, hanya satu orang yang diperkenan Tuhan menerima kasih karunia Tuhan Allah. Allah mengaruniakan secara khusus kepada Nuh, dan Nuh mendapatkan kasih karunia. Bukan berarti Nuh tidak berdosa seperti keturunan Adam yang lain. Tidak demikian. Nuh juga orang berdosa, tetapi mendapatkan kasih karunia. Ini menjadi bagian penting mengenai pemilihan Allah. Anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet yang meneruskan kehidupan umat manusia di bumi ini. Tentu kita bisa mempelajarinya sampai dengan pasal 11 dari kitab Kejadian. Bahwa keturunan Ham ingin mendirikan menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Supaya mereka tidak memenuhi bumi. Tetapi Tuhan menyerahkan mereka dengan cara membuat mereka kacau dengan bahasa yang beragam, sehingga saling tidak dimengerti oleh mereka masing-masing. Setelah peristiwa itu, kita bisa membaca dalam Kejadian pasal yang ke-12, bagaimana Allah sendiri yang memanggil Abram untuk menjadi satu bangsa yang memberkati segala bangsa. Dari sekian banyak anak-anak Sem, dan dari sekian banyak orang-orang yang ada di Ur Kasdim, ada banyak juga keluarga dari Abraham. Bahkan anak Tera pun bukan hanya Abraham, tetapi Tuhan Allah telah memilih dan menetapkan Abraham, yang menyatakan pemilihan Allah itu betul-betul ada dalam sejarah. Allah memanggil Abraham dan mengutusnya dan memberikan misinya untuk menjadi satu bangsa yang memberkati banyak bangsa melalui keturunan Abraham. Dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang sangat esensial mengenai pemilihan Allah. Mengapa bukan Lot yang masih muda, dan mengapa bukan juga anak dari Tera yang lain atau keluarga Abraham atau keluarga Tera yang lain? Tentu itu ketentuannya berada pada pihak Allah yang telah menetapkan segala sesuatu. Ini pemilihan Allah.
ketika kita membicarakan pemilihan Allah, kita membicarakannya setelah peristiwa terjadi. Sebelum peristiwa terjadi, karena kita berada dalam sejarah, berada di dalam ruang waktu, maka kita tidak mudah untuk menentukan, memberikan sebuah keputusan bahwa ini pilihan Allah atau tidak. Tetapi setelah kita membaca, setelah peristiwa itu terjadi, baru kita menyadari bahwa pemilihan Allah itu memang ada. Ini terbukti pada Abraham. Dan kalau kita menelusuri keturunan Abraham, yang tentunya kita sudah tahu ada Ismail dari budak Hagar, ada Eliezer, dan juga ada Keturah, anak-anaknya. Namun semua yang ditampilkan dalam kisah Abraham, baik itu Hagar dan Ismail, Eliezer, dan juga Keturah dan anak-anaknya, tidak melanjutkan covenant Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Pemilihan Allah jelas ditujukan hanya kepada Ishak. Ishak disebut anak tunggal karena memang anak satu-satunya dari Sarah. Dan memang itulah yang ditentukan Tuhan. Pemilihan Ishak bukan berdasarkan tradisi atau faktor kepentingan yang lain, tetapi berdasarkan pemilihan Allah. Dan Ishak mendapatkan kasih karunia, melanjutkan covenant yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Demikian juga anak dari Ishak, yaitu Yakub, yang seharusnya mendapatkan kesulungan itu adalah Esau. Tetapi Yakub yang menerima pemilihan Allah berdasarkan ketetapannya. Jadi dari keluarga Abraham, Ishak, Yakub, kisah-kisah yang dinyatakan Tuhan Allah ini memberikan gambaran secara otentik bahwa memang pada awalnya sejak semula ada fondasi yang paling esensial mengenai pemilihan Allah. Kita dapat membaca dan mempelajarinya, menelusurinya, mencermati satu demi satu. Demikian juga bagaimana Yusuf yang diberikan karunia untuk menjadi sarana bagi orang-orang Israel, bagi keturunan Yakub untuk menjadi sarana providensia Allah. Yusuf dijual, dipenjara, dijadikan perdana menteri. Itu semua rangkaian cara Tuhan menyatakan pemilihannya, dan Yusuf menjadi orang yang dapat menyatakan bagaimana Allah memelihara umat Israel. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemilihan Tuhan benar-benar nyata dalam sejarah. Dan kalau kita menjadikan dasar ini, maka kita bisa menyaksikan dalam sejarah Israel pemilihan Tuhan bagi orang Israel. Dari sekian banyak anak-anak keturunan Lewi dan sekian banyak orang-orang yang mengeluh Lewi, dan bagaimana mereka bisa menyadari hal itu, kecuali Tuhan telah menetapkan pemilihannya kepada Musa. Musa menjadi orang yang menerima pemilihan Allah. Begitu juga dengan Yosua, dan selanjutnya hakim-hakim, dan berikutnya adalah raja-raja, sampai kepada nabi-nabi. Semua pemilihan-pemilihan Tuhan Allah itu merupakan serangkaian dari ketetapan Allah mau menyatakan penebusannya kepada kita umatnya. Dan di antara banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di zaman perjanjian baru, Tuhan sendirilah yang menentukan siapa rasulnya dan siapa yang hanya muridnya. Dan di antara 12 rasul, Tuhan sendiri jugalah yang menetapkan bahwa hanya 11 yang setia sampai akhir, dan 1 orang yang mengkhianati, menjual, dan akhirnya Yudas Iskariot disingkirkan dari 11 rasul yang lain.
Demikian juga pemilihan Paulus sebagai rasul di antara orang-orang Yahudi yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau sudah ada dalam pemilihan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak dan tidak ada seorang pun yang dapat mengusulkannya. Itu betul-betul sepenuhnya berada di dalam kedaulatan Tuhan Allah. Dalam kedaulatan Dialah kita menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan segala sesuatu dengan sempurna. Kiranya dengan pembelajaran pada video yang ketujuh mengenai formulasi teologi dari kitab Kejadian ini, kita memiliki fondasi yang utuh. Pertama, pemilihan Tuhan atas umat pilihannya, itu berdasarkan ketetapannya yang kekal, yang sempurna, yang mutlak. Yang kedua, kita hanya tahu bahwa ada orang-orang yang dipilihnya setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi, di akhirnya kita bisa menyimpulkan, bukan di awalnya. Itu pun kalau kita dapat menyaksikannya sampai akhir. Yang ketiga, kita bersyukur kalau kita bagian dari pemilihan Tuhan. Bertanggung jawablah dan bersyukur dengan segala apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Dan terakhir, tetaplah meninggikan dan mengagungkan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara memahami ini dengan baik, dan kita bersama-sama meyakininya dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.